Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Filsafat Yunani dan Ciri-cirinya, yang beranggotakan Siti Wahidatul Manfi'ah dengan NIM 203010883, kemudian Syaifi Alfian dengan NIM 203011110, dan saya Ardika Otsar Susanto dengan NIM 203011123. Pembahasan yang pertama mengenai filsafat Yunani. Filsafat Yunani ini dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama, Yunani periode sebelum Sokrates, tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Zaman Yunani pra-Sokrates merupakan masa pertumbuhan pemikiran filosofis yang membedakan diri dari kondisi pada saat itu, yang didominasi oleh pemikiran mitologis. Cara filosof cenderung menawarkan pemikiran rasional yang penuh dengan argumen logis yang sebelumnya menganggap bahwa alam tercipta karena adanya dewa Apollio atau dewa-dewa yang ada di planet lain. Selain terkenal sebagai pemikir, para filosof pada masa itu juga dikenal sebagai ilmuwan dan agamawan seperti Pythagoras. Filosof-filosof awal pada periode ini mengenalkan suatu cara baru dalam memahami dunia di sekitarnya. Cara baru mereka adalah berpikir memahami dunia atau alam semesta dengan cara yang non-mitologis. Mereka menggunakan daya nalar rasional untuk menjelaskan alam semesta. Mereka tidak memahami alam dari luar diri manusia, seperti hanya mengambil jawaban dari mitos-mitos yang sudah ada, melainkan dari dalam diri manusia itu sendiri, yakni dengan menggunakan rasio atau akal manusia itu sendiri. Yang kedua, Yunani periode trio filosof legendaris. Periode ini adalah masa yang terbentang antara tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi di Yunani kuno. Era ini merupakan pola pemikiran Yunani klasik yang sangat menonjol dari segi analisis rasionalnya. Era ini bersinar dan berpengaruh luas ke seluruh dunia karena pemikiran tiga filosofis Yunani legendaris, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Trio filosofis besar di atas yang banyak memberikan kontribusi besar terhadap dunia filsafat dan ilmu pengetahuan. Bahkan dapat dikatakan bahwa puncak filsafat Yunani dicapai pada zaman ini. Yang ketiga, Yunani periode setelah trio filosof legendaris. Gagasan trio filosof ini diteruskan oleh filosof berikutnya sebagai upaya meneruskan dan mengembangkan pemikiran mereka. Tercatat adanya stoicisme berbicara yang etika, juga epikurisme tentang etika. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari misosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Selanjutnya mengenai ciri-ciri filsafat pada zaman Yunani yang akan dibacakan oleh saudari yang bernama Siti Wahidatul Manfi'ah. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat Yunani. Yang pertama, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide. Yang kedua, masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Dan yang ketiga, masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia.
Karena saat ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Apa sih mitosentris itu? Yaitu pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Dan periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Beberapa pemikiran tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama, Thales. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Thales mencetuskan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang mempunyai di alam semesta. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga membutuhkan air sebagai hidup. Selain itu, air adalah zat yang mampu berganti-ganti wujud, padat, cair, dan gas tanpa menjadi kurang. Kemudian, Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga di benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut Hylazoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dituturkan memiliki jiwa karena mampu menggetarkan besi. Tokoh filsafat kedua adalah Socrates. Peninggalan pemikiran Socrates yang sangat penting hadir pada cara dia berfilsafat dengan mengejar satu ruang lingkup absolut atas satu permasalahan melewati suatu dialektika. Metode pemikirannya yaitu yang pertama, metodenya bersifat praktis dan dijalankan dalam percakapan-percakapan. Tidak menyelidiki fakta-fakta, melainkan hanya menganalisa pendapat-pendapat yang dituturkan orang. Yang ketiga ada Plato. Pemikiran Plato yang pertama yaitu pemikiran tentang manusia. Plato memandang bahwa manusia itu terdiri atas roh dan badan. Di satu pihak manusia adalah eksistensi yang imaterial, abadi, dan tak berubah. Sementara di sisi lain manusia adalah badan yang terperangkap dalam empiris yang berubah-ubah dan bisa lenyap. Yang kedua, pemikiran Plato tentang ide. Pemikiran tentang ide itu adalah suatu ajaran yang sangat sulit memahamkannya. Salah satu sebabnya ialah bahwa pahamnya tentang idea sebagai teori logika kemudian meluas menjadi pandangan hidup, menjadi dasar umum bagi ilmu dan politik sosial yang mencakup pandangan agama. Yang ketiga, pemikiran Plato tentang etika. Dasar ajarannya ialah menjadi budi baik. Budi ialah tahu. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik, sebab itu merupakan pengetahuan dengan pengertian. Pemikiran Plato tentang negara, ideal, dan politik. Peraturan yang menjadi dasar untuk mengurus kepentingan hukum, kata Plato, tidak boleh diputus oleh kemauan atau pendapat orang-orang atau oleh rakyat seluruhnya, melainkan ditentukan oleh suatu ajaran yang berdasar pengetahuan dengan pengertian. Dari ajaran itu datanglah keyakinan bahwa pemerintah harus dipimpin oleh ide yang tertinggi, yaitu ide kebaikan. Yang kelima, pandangan Plato tentang manusia, yaitu menurut Plato manusia adalah makhluk ganda. Makhluk memiliki tubuh yang berubah, yang tidak terpisahkan dengan dunia indera, dan tunduk pada takdir yang sama seperti segala sesuatu yang lain di dunia ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.